Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari mengisahkan perjalanan hidup Serintil, seorang gadis desa yang ditakdirkan menjadi ronggeng, serta Rasus, sahabat kecilnya yang kemudian memilih jalan berbeda dalam hidup. Kisah dimulai di Dukuh Paruk, sebuah desa terpencil yang terkenal dengan tradisi ronggengnya. Serintil, seorang gadis yatim piatu, dianggap memiliki kesaktian untuk menjadi ronggeng baru setelah menunjukkan bakat sejak kecil. Masyarakat desa sangat antusias karena mereka percaya bahwa ronggeng adalah bagian dari roh leluhur mereka. Namun, Rasus yang sejak kecil dekat dengan Serintil merasa cemburu dan bingung karena ronggeng bukan hanya penari, tetapi juga melayani tamu-tamu lelaki. Sementara itu, perubahan politik mulai memasuki desa. Kelompok yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI yang memengaruhi kehidupan di Dukuh Paruk. Serintil yang tidak sepenuhnya mengerti politik terlibat dalam kelompok ini bersama rombongan ronggengnya. Ketika terjadi pembersihan terhadap mereka yang dianggap berafiliasi dengan PKI, Dukuh Paruk terkena dampaknya. Serintil ditangkap dan dipenjara. Setelah bebas, Serintil kembali ke Dukuh Paruk, tetapi hidupnya tidak lagi sama. Ia kehilangan statusnya sebagai ronggeng dan mengalami keterpurukan. Rasus yang sudah menjadi tentara kembali ke Dukuh Paruk dan bertemu dengan Serintil. Namun jarak di antara mereka sudah terlalu besar. Serintil menolak ajakan Rasus untuk meninggalkan desa dan memulai hidup baru. Dan Serintil lebih memilih tetap tinggal di Dukuh Paruk dengan segala luka. Semenjak kepergian Rasus yang tiba-tiba menghilang tanpa pamit memberikan luka kepada Serintil. Serintil merasa bahwa cintanya ditolak oleh lelaki yang ia cintai. Namun seiring berjalannya waktu, ketenaran Serintil sebagai seorang ronggeng mencapai batas puncak. Serintil merasa kosong layaknya wanita yang menginginkan suami serta anak. Namun sebagai seorang ronggeng hal ini jelas dilarang. Lebih dari itu, Serintil masih belum bisa melupakan Rasus. Kekosongan itulah yang membuat Serintil jarang naik pentas. Serintil merasa tidak ada gairah untuk meronggeng. Bahkan keinginan berumah tangga selalu menghantuinya. Hal itulah yang membuat dia menyayangi Gorden, seorang anak yang membuatnya damai, membuatnya jarang naik pentas, dan tidak melayani lelaki lagi. Sehingga suatu hari ada undangan pentas 17 Agustus yang dilaksanakan di kecamatan. Namun Serintil menolaknya dan beri ancaman untuk keselamatan warga desa Dukuh Paruk. Demi mendapatkan jawaban, Serintil berkeliling kampung dan berhenti di depan rumah Sakum. Serintil melihat betapa susahnya hidup Sakum. Hatinya benar-benar luluh, lalu memutuskan tidak akan menolak tawaran itu, dan dari situlah Serintil tidak pernah menolak tawaran pentas. Namun Serintil tidak mau melayani lelaki lagi. Menjelang tahun 1964, perkumpulan ronggeng tersebut sering pentas di bawah perintah Pakar. Pakar sendiri ialah seorang pemimpin yang mengayomi warga Dukuh Paruk dengan niat membalas budi kebaikan Pakar. Kelompok ronggeng tersebut justru masuk ke dalam perang politik yang berbahaya yang mengakibatkan mereka ditahan. Namun 2 hari kemudian mereka dibebaskan kecuali Serintil. Rasus kembali ke Dukuh Paruk dan menemukan desanya berubah menjadi pendukuhan kecil yang sunyi dengan rumah-rumah sederhana dan warganya yang kehilangan semangat hidup. Ia menggali makam neneknya dan menanam pohon Kamboja sebagai simbol
kembalinya Serintil ke tanah aslinya. Serintil yang pernah menjadi ronggeng terkenal kini pada dalam ketidakpastian dia. Menghadapi stigma sebagai bekas tahanan politik pasca 1965 ketika pembayaran ganti rugi tanah diadakan di Dauan. Serintil mendapat giliran terakhir memperlihatkan bagaimana dia masih dianggap sebagai warga kelas 2 karena masa lalunya. Saat menghadapi kesulitan ini, Serintil lebih banyak diam dan menunggu kenangan buruk selama menjadi tahanan terus menghantui pikirannya. Dia merasa kehilangan jati diri dan mengalami trauma yang dalam. Serintil hidup dalam kesepian dan terus dihantui oleh masa lalunya. Sebagai ronggeng, ia mencari ketenangan, tetapi bayang-bayang masa lalu mengikutinya. Serintil sempat memiliki harapan terhadap Bajus, seorang lelaki yang tampaknya memperlakukannya dengan wajar. Namun Serintil menyadari bahwa harapan itu hanyalah ilusi. Dalam kebingungan mencari tempat di dunia, Serintil bertemu dengan Bajus, seorang pria Jakarta. Bajus membawanya ke sebuah villa sebelum menghadiri rapat penting, di mana Serintil diberi kenyamanan sementara ia meninggalkan Serintil sendirian. Namun ketika kembali, Serintil mengalami peristiwa traumatis yang membuatnya kehilangan harapan hidup. Serintil mulai menyadari bahwa dirinya hanya memperalat dalam dunia laki-laki yang penuh kepentingan. Serintil mengalami kehancuran batin yang begitu dalam hingga ia kehilangan kesadarannya. Dia mulai meragukan hidupnya sebagai ronggeng dan bagaimana dirinya selalu menjadi objek pemuas bagi orang lain. Kesadaran ini membuat ingin mencari kebebasan sejati. Setelah serangkai penderitaan, Serintil kembali ke dukuh Paruk. Namun ia bukan lagi Serintil yang dulu. Ia telah menjadi sosok tanpa semangat hidup, sekedar bayangan dirinya yang dulu. Kemegahan masa lalunya sebagai ronggeng telah hilang dan dia hanya mendapati keterasingan. Dalam kesendirian, Serintil menari untuk dirinya sendiri, sebuah tarian yang tidak lagi untuk menghibur orang lain, tetapi bagaimana bentuk keputusasaan rasus yang diam-diam masih menyimpan rasa bentuknya, hanya bisa menyaksikan kepergiannya tanpa bisa berbuat apa-apa. Kesimpulannya, novel ini berakhir dengan gambaran tragis tentang Serintil yang kehilangan jati dirinya. Ia tidak lagi menjadi ronggeng yang dielulukan, tetapi seorang perempuan yang telah kehilangan segala harapan. Demikian novel ini menjelaskan tema utama tentang keterasingan, penderitaan, dan nasib seorang perempuan dalam budaya yang tidak memberikan banyak pilihan.
Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.